Dalam ya. Coba ke bawah enggak, tapi kan ini masih di dalam masuk musim penghujan ya. Nah, kalau misalkan tidak musim penghujan, kira-kira sedalam ini kah atau berapa meter? Kalau pesanggerahan bang ya, kita bicara tentang pesanggerahan, itu dia debitnya stabil. Debitnya stabil? Iya. Oh, debitnya stabil. Tadi mau musim hujan, mau musim ini kemarau, minimal segini lah ya. Minimal segini ya. Segini. Cuma mungkin ada peningkatan di saat musim hujan. Nah, apakah sepanjang kali pesanggerahan stabil seperti ini apa tergantung area? Oh, tergantung area sih. Biasanya kalau misalkan di daerah-daerah hulu sana itu udah agak apa? Di daerah hulu itu sudah agak dalam, Bang. Daerah hulu udah agak dalam. Enggak, arusnya sekencang ini juga? Harusnya bisa lebih kencang. Lebih kencang ya? Oh my god, gua ke bawah ini. Dalam nih ya, dalam ya. Nggak nempak ya. Nggak nempak ya. Ini dalam berapa meter kira-kira, Bang? Nggak ngerti, Bang. Ngerti. Coba rata-rata di Kali Pesanggerahan itu kita bisa ukur di angka 1,5 meter Oh gitu. sampai 15 meter. Ya ambil putar aku. Nggak dapet lagi anjing. Oh dalam. Wah ini 3 meteran ada ini. 3 meteran ada nih Bang ya? Kayaknya ada nih, Bang. Ada ya 3 meteran ya. Wah. Ini gue curiga apa bisa nyampe ke itu nggak? Ah, kita bayangin aja kalau misalkan dia lagi banjir, kita lihat plastik tuh ya di situ kan, itu ada di atas pohon tuh. Oh itu segitu? Ya, kurang lebih segitu. Oh my god. Wah itu bisa 7 meteran dong. Dari segitu. Dan ini kita nggak nempak ya. Ini aja nggak napak. Oh bisa wah gila. Gila pesanggerahannya. Ya kita ke kiri sebentar. Yuk. Ini nggak mampu Bang sama kita berdua Bang. Coba dulu, Bang. Coba dulu. Karena sebenarnya kenapa nggak disingkirkan? Karena ini nanti akan menjadi sumber penyumbatan sampah-sampah itu ya Bang ya. Masya Allah. Nggak apa-apa. Coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Berat satu, keduanya lagi, bawahnya lumpur. Jadi kita pijaknya susah ya. Bang istirahat dulu deh Bang. Istirahat dulu deh. Makanya. Sampai gue. Ini Bang, gunanya orang tinggi. Benar. Kayaknya caranya memang harus seperti ini, nggak bisa. Alhamdulillah. Oke Bang, lanjut. Pesanggerahan itu kalau misalkan diambil jalur ininya ya, dari hulu sampai hilir itu berapa kilometer? Kalau dihitung kilometer itu biasanya per tahun itu berubah. Karena yang menyebabkan perubahan itu satu bantaran sungai yang labil, longsor. Ya tadinya harus ada tikungan karena mungkin bibir sungainya sudah dibeton segala macam. Akhirnya sungai dilurus-luruskan. Ya kan? Nah, itu sebenarnya ada sisi positif dan negatifnya. Tapi kami melihat itu dari lebih banyak sisi negatifnya lah, karena seharusnya tikungan itu menjadi resapan sungai segala macam. Kalau Sungai Pesanggerahan itu sendiri kita berhulu di hulu tertingginya ya, itu di Gunung Pangrango, Bang. Gunung Pangrango. Gunung Pangrango. Jadi kalau abang naik nih ke atas itu kita ketemu mata air Mandalawangi. Nah itu mata air tertingginya, mata airnya kecil Bang. Oke. Nanti mata air kecil yang ada di Gunung Pangrango itu menjadi satu, ya kan, termasuk kita masih ada satu aliran juga dengan Cisadane dan lain-lain gitu kan. Nah kita jadi meliputi dari Bogor, ya kan, termasuk Depok ya, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, DKI Jakarta dan Tangerang. Jadi kita itu sampai Jawa Barat, antar provinsi. Antar provinsi kita. Oke, Bang, menyambungkan pembicaraan apa nasihat Babe Idin yang tadi ya, bahwa menyelamatkan dari peradaban kita selamatkan alam ini, dari budaya kita selamatkan alam ini, dari budaya kita selamatkan alam ini. Nah, dari sisi DAS DKI, daerah aliran sungai DKI, menyikapinya atas tadi perkataan Babe itu dari budaya kita selamatkan alam ini, ya kan? Menyikapinya itu DAS khususnya DAS DKI seperti gimana Bang? Sebenarnya ini suatu masalah yang menurut kami
kompleks banget. Jadi kita bicara tentang daerah aliran sungai kita. Tadi saya bilang kita meliputi dari beberapa wilayah, dari Depok, dari Bogor, dengan Tangerang Selatan, dengan Tangerang Kota dan lain-lain. Jadi kita nggak bisa nih bicara tentang masyarakat aliran sungai, ya kan, terutama di Pesanggerahan, Ciliwung dan lain-lain dari 13 sungai yang lainnya. Ya kan? Kita hanya bicara tentang perbaikan di Jakarta, tidak bisa. Jadi semua itu harus apa ya, menjadi suatu link gitu, menjadi suatu ikatan antara Jakarta, mata rantai lah. mata rantai. Kita nggak bisa Saling terkait gitu. betul saling terkait gitu kan. Nah, itu pun kita bikin beberapa komunitas. Ya, kayak misalkan di sini ada komunitas Sangga Buana, yang dibikin langsung dengan Babe Idin. Terus di Depok juga ada yang namanya Dekaf gitu kan. Jadi ada lagi yang tongkrongan pinggir kali, ya kan. Banyak sekali gitu kan. Jadi masing-masing wilayah itu kita pendekatan masyarakat itu nggak kita langsung, woi lu nanam pohon, nggak bisa bang, digolok kita bang, ya kan, nggak bisa. Jadi kita ngelihat mereka itu apa sih lokal wisdomnya, apa kebiasaan mereka apa. Ada yang melalui pendekatannya kita melalui budaya pencaksilat, ada yang pakai budaya musik dan lain-lain gitu kan. Jadi macam-macam wilayah itu beda-beda. Disitulah makanya Bawi bilang kita bicara tentang sungai, yaitu adalah awal dari peradaban. Iya, menarik bang, menarik. Karena memang ya cikal bakal budaya itu ya memang dari sungai. Ya kan, sungai itu cikal bakal budaya dari sebenarnya bukan hanya manusia, tapi seluruh makhluk hidup. Betul. Ya kan, cikal bakal budaya seluruh makhluk hidup. Nah, khususnya karena manusia mempunyai akal dan kelebihan yang lain, akhirnya menjadi budaya yang memang itu ya bang ya, apa sebagai kelanjutan hidup dan kelangsungan lestarinya bumi inilah. Iya, jadi orang tua kita itu dulu mengajarkan tentang sungai itu, sungai adalah sesuatu yang sakral. Ya, setuju. Bahkan kita dilarang tuh dulu ya. Antum kalau mau nangkap ikan di kali jangan kencing di sungai. Ya kan, sorry ya. Gitu. Iya. Nah, itu kan sebenarnya ada nilai-nilai filosofinya di situ. Betul. Ya, nilai filosofinya apa? Ya, kita kudu jaga sungai dong. Dan sekarang gimana sungai mau bersih? Ya rumah aja pada ngebelakangin sungai, ya kan? Harusnya jadikan juga halaman depan dong. Tapi ngomong-ngomong rumah ente gimana nih? Rumah ente kebenaran jauh dari sungai. Bang. Tapi saya menciptakan sungai kecil di rumah. Alhamdulillah, mantap bang. Natural, mereka memprotek diri sendiri. Kita dorong aja ya bang ya. Dua, tiga.
mengalir bersama sampah-sampah kita. Hey bro, kita masih bisa ngerasain kayak gini bro. Iya ya. Anak-anak kita belum tentu nanti bro. Nah, justru itu kita yang rawat, kita yang lestarikan lah ya, supaya anak cucu kita juga ya bisa. Kalau kata Babi apa bro? Alam ini bukan warisan, Ah, tapi titipan. alam ini titipan. Tapi titipan anak cucu. Bukan anak cucu. Wih, dalam itu. Nah ini kan dari tadi kita lihat bang, ini penuh pohon bambu bang. Hei, iya. Ini memang alamkah, tersengajaka, atau memang keberadaan pohon bambu ini mempunyai manfaat tersendiri untuk lingkungan kali bang? Tadi Ane setuju kata Abang Ane gitu kan. Jadi alam itu sebenarnya sudah punya sistem proteksi diri. Gitu. Jadi makanya di pinggir-pinggir kali Pesanggerahan itu banyak sekali terdapat pohon bambu gitu kan. Terus di pinggir kali Ciliwung banyak terdapat pohon roa gitu kan. Jadi pohon bambu itu fungsinya untuk mencegah misalkan kayak contohnya kayak gini gitu kan, sampah-sampah yang apa namanya yang dari hulu gitu kan. Nah, kayak di Kali Ciliwung karena konturnya dia ada konturnya bebatuan, gitu kan, bebatuan dan campur tanah lumpur juga bang. Makanya dia banyak kayak pohon roa bang, untuk menjaga si ekosistem bantaran sungainya itu gitu loh. Nah, Jadi tapi maksudnya sebetulnya sih pertanyaannya lebih ke apakah ini juga nanti apakah sebelumnya ini ditanam atau memang alam sendiri yang tumbuh sendiri? nah itu dahsyat. Gitu kan? Nah itu dahsyat. Itu memang- pertanyaan yang sangat harus diriset. Tapi memang selama ini gini, kami memang di komunitas Kali Pesanggerahan sama Buana itu apa namanya? Kita mengembangbiakan plasma murta dari bambu, Pak. Dari bambu. Dari bambu sendiri karena memang riset kami bambu itu adalah pohonan yang sangat apa ya tepat kalau kita tanam di pinggir sungai. Pinggir Apalagi sungai. Di pinggir sungai Pesanggerahan. Oh, Lalu memang jenis tanaman yang tepat untuk karena memprotek. satu ya kan dia memiliki akar serabut yang kuat. Ya. Nah, akar serabut itu fungsinya bukan hanya untuk penopang tanah, Bang. Oh. Jadi akar serabut itu berfungsi untuk plasma nutah kayak ikan bertelur. Makanya kalau Oh, itu model akar kayak- bambunya itu ya? Ikan Oh, iya, emas iya. kan bertelurnya kayak di Iya, iya. apa iya, di iya. ijuk-ijuk. Nah, itu sama Iya, iya. sebenarnya naturalnya itu di akar model di akar bambu gitu, Bang. Oh. Cuman pertanyaannya kenapa ini akar bambu dari dulu pohon bambu dari dulu apa ditanam sih sebenarnya Nah, itu. gitu kan. Iya. Ya kita bingung aja bang. Kalau misalkan pohon bambu, mungkin ada beberapa jenis bambu yang kita taruh aja, dia bisa hidup. Cuma kayak ada bambu petung, ya kan, ada bambu apa andok, sirah segala macem, dia nggak bisa hidup bang. Dia nggak bisa hidup. Oh, jadi leluhur kita zaman dulu itu bang, sudah meriset itu dan pengalaman mereka dan ilmu mereka, saya rasa sudah jauh lebih matang gitu kan untuk memikirkan tentang kedepannya alam ini seperti apa. Kearifan mereka, Bang. Kearifan mereka tuh ya itulah, makanya leluhur itu nggak bohong gitu menciptakan apa menginikan alam ini itu ya, Betul. nggak bohong. Mereka memang sudah tahu gitu dan sudah inian juga gitu ya. Betul. Nah, kalau misalkan kita memang searif dan seide leluhur kita, insya Allah sih anak cucu kita insya Allah nanti akan menikmati juga apa yang Makanya tadi dari lestarinya Babe alam apa? ini ya kan. Dari budaya Dari budaya kita selamatkan alam ini. Dari budaya kita selamatkan alam ini. Yes, lanjut bang. kalau apa? Iya lewat. Nyamperin Babe. Oh, bang Babeh tuh bang. Iya tuh kayak. Kita ke pinggir sini apa lewat sini nih? Kayaknya kita ke pinggir dulu bang. Pinggir dulu ya. Lah ini bagaimana nih bang? Waduh, gila kedorongan. Di sana ada bambu malang loh. Tadi
jalannya ke apa sungainya Pemkot gitu. Connect dulu apa langsung gitu. Connect dulu apa langsung sampai masuk ke ini ya. Ini sampah dari Bogor, Puncak, Sawangan, bisa. Jadi sampah ini harusnya ya ada pengelolanya dah di Puncak dicegat, tapi numpuk ke Kali Pesanggerahan. Ya. Jadi kalau kita lihat sampah satu hari yang pengelolaan kita sampai 5 sampai 10 truk sampah kita. 5 sampai 10 truk Ya, deh. truk ya, sampah kita dari Kali Pesanggerahan. Nah ini maksudnya siapapun pejabatnya, gubernurnya, ini nggak main-main masalah sungai. Jadi itulah baru kesuksesan seorang pejabat di Jakarta. Siapapun juga. Tapi jangan salahkan juga pejabatnya, kita harus berbuat dong masyarakat tentang sampah gitu, itu aja. Nah ini salah satu dokumen yang ditanganin sama anak-anak Sangga Buana tentang dari budaya kita selamatin alam ini. Nah, di bagian hulu tempatnya dari Depok kan itu ada penampungan sampah gitu. Yang kemarin juga sempat ramai dibahas. Keberadaan TPU itu apa cukup membawa pengaruh sampah yang datang gitu sampai ke Jakarta? Itulah, Depok ya wali kotanya seolah-olah tidak lihat tentang penanganan sampah, yang penting sampah dibuang. Hal ini Depok, termasuk wali kota Depok, siapapun juga, ya tegas dong sampah ini jangan semua disalahkan Jakarta. Sama itu keterkaitan stakeholder kayak Depok, Kabupaten Depok, Jakarta sampai legislatif dan lain-lain. Jadi untuk nanganin kali. Ya, nanganin kali, masa kita komunitas kecil begini, anak yang tidak punya jabatan, tidak punya biaya, mampu berhubungan misalnya kita dengan Bogor, dengan Gunung Pangrango, Gunung Salak, nanam kopi berapa puluh hektar. Masa sih Depok dengan wali kota Jakarta dengan Jakartanya harus ada dong mata rantai hubungan. Kalau banjir tuh jangan salahin Jakarta juga. Ya, Depok, Tangsel, dan itu bagian satu kerjasama. Sebenarnya begitu kira-kira. Kat. Halo Bang Anwar. Saya lagi di sungai, lagi ngawal anak-anak ya, lagi ngawal anak-anak turun ke sungai. Gimana Bang Anwar gimana? Abang bisa nggak ke Serenia Abang? Ke lapangan bola? Ya, lapangan bola turun ke bawah, saya ngawal anak-anak. Ini pakai dengan dokumentasi tentang bagaimana sampah, bagaimana kita ini ya, sama tim kita ada 8 orang ini ya. Ya, Abang turun aja ke lapangan yang dermaga itu ya Bang. Kita bikin dokumen. Oke Bang ya. Oke. Kalau ditanya siapa, Babe Idin. Kalau ditanya Babe Idin ya, lagi ngawal, lagi nanganin sungai ya. Oke. Makasih Bang. Makasih Abang jalan duluan. Ya, makasih. Jadi keterkaitannya gitu. Ya Bang Tulus ya. Menjelas bahwa jangan disalah-salahkan satu provinsi atau DKI aja, karena Kali Pesanggerahan itu sungai nasional loh. Depok, Bogor, Tangsel, Jakarta ini harusnya ada kerjasama. Mestinya ada satu pembenahan sampah yang ada di hulu, termasuk Depok, termasuk di Bogor. Herannya ini satu mata rantai kerjasama yang nggak jelas. Saya dengar bahwa Jakarta juga cukup mengeluarkan anggaran untuk kawasan konservasi di daerah Jawa Barat. Harusnya cobalah ajak kami, anak-anak kami, termasuk bagian-bagian yang ada di Depok. Banyak anak-anak Sangga Buana, anak-anak mudanya yang ingat tentang kampungnya, tentang budayanya, tentang alamnya. Termasuk yang penanganan sampah yang ada di Pasir Putih, di wilayah Depok. Itu bukan main, satu kelurahan sampahnya di Bantar Kali. Payung ada ya? Di Payung. Nah ini tolong dah Wali Kota Depok, kerjasama dengan Jakarta bagaimana mestinya, kerjasama dengan kita ini, dan pada relawan kelompok tani hutan yang ada di gunung, yang ada di sungai, forum das, judulnya gitu. Jadi kalau bicara tentang sungai itu tidak cukup hanya dinas ASDA ya,
Ya kagak bisa. Jadi kalau kebersihan ya. sungai itu adalah punya peradaban masyarakat, peradabannya, budayanya, ekonominya tidak selesai dengan birokrasi. Ajaklah masyarakat berperan dalam penanganan kampungnya. Dari budaya kita selamatin alam ini. Setuju tuh, Beh. Salam lestari. Salam lestari. Salam Dari lestari. budaya kita selamatkan alam ini. Saya coba sama ya. Oke, siap ya. Kita langsung lagi. Cipro? Tinggal 20 menit. Terus pokoknya hari ini. Roll terus bang. Matiin. Terus itu. Udah duluan kamera sana. Kita Loh, susah ini gua. Iya, nopi banyak angkut apa? Noplok di sumur. Jangan bisa ya. Iya. Nyangkut bisa bertambah juga. Terus ini ya, soalnya batu. Lumpur kaki gua. Gua mendengkul. Segede. Ini lobangannya Bang Tulus nih. Anjing dalam banget. Kena dia. Bang, ini kaki gue jadi gimana orang kaki gue? Wah, dia memang nggak jalan-jalan. Jangan bisa. Siap ya? nah, begini aja. Jalan. Oh, Dini marah-marah. Cuci sepatu sendiri katanya. Lumayan harusnya situ. Yoi. Woi, di depan. Wah, hati-hati di depan sampah tuh, men. Dalam nih, pasti nih, Bang. Dalam bawa tikungan mah. Ini udah kan nepak nih. Enggak, gua jadi nepak ya. Dia bagi lu. Ini nempak gua tuh. Gua dia hampir 2 meter aja kagak nepak. Jalan dari sini kan. Tamu bisa lewat. Jadi masuk ke dalam gorong-gorong sampahnya, Kak. Wah, berenang kita. Hati-hati, langsung tangkap. Ah, Masih batik sih, Mas. mana? Waduh. Gila. Anjir. Awas nih, dalam. Waduh, apa nih? Bang, gimana nih, Pak? Taruh nih, minggir dulu, minggir. Dalam banget. Oh, dalam nih. Kamera. Udah naik deh. Oke, bisa kayaknya di sini Bang, yang penting ada orang dulu. Bisa tuh. Mana lu kedua, Bang? Awas deh kaki. Sambil dorong. Kayaknya nggak bisa deh. Aduh. Naikin, Sa. Aduh, kan. Bisa di, Sa. bisa didorong. Itu dia. Kamera aja, naikin. Itu di pro. Cipro. Terus kamu nggak ada keluarga. Anjay, papan bangun ada keluarga. Ini kita goyang-goyang aja gitu. Aja lewat. Ayo kalau lewat ini nih. Oh, sini kamera. Ah, berat. Ayo jalan sini. Ayo udah. Nah, Diangkat aja, diangkat. Nempak dulu. Ini diangkat. Top. Bro, tangkap nih bro. Situ bro. Oke, pegang. Sip. Nah. jauhin terus.
Apa? BTS. Sekalian BTS. Oh, nganyut nih dahan. Oh, ini nganyut. Nanya kan ya. Tar dulu dong, sabar dong. Ini gue lagi ngatur posisi nih. Kameramen juga mau. Oh, nganyut. Bisa. Oh, sambil nganyutin sampahnya. Oh, dalam nih. Wah, hati-hati ya. Oh, aduh. Gila. Wah. Aduh. Ayo, sampah nganyut sampah. Nganyut sampah. Kalian nganyutin sampahnya. Oh. Gila, inilah kondisi Sungai Jakarta. Gila, kita berenang di antara sampah-sampah. Sampah Jakarta. Aduh. Pak Gubernur. Pak Anies. Gimana Pak Anies? Ayo Pak Anies. Naturalisasi Pak Anies. Ini kondisi sebenarnya. Naturalisasi nih biar nggak banyak sampah. Natural sungai kan. Aduh. Wah, gila. Bang, nih gimana nih menyambung kegiatan program gubernur ya tentang naturalisasi sungai, ya kan? Nah, menurut abang gimana? Pesanggerahan ini apa memang kan kalau kelihatannya kan memang masih natural gimana? Tapi masih tetap butuh untuk program naturalisasi juga apa gimana? Apa ya Bang ya? Saya malah bingung kadang-kadang pola berpikir teman-teman pemerintah kita gitu kan. Kalau mau ngelihat tentang naturalisasi, ya seperti ini harusnya. Ya, seperti ini. Bukan sungai itu dikasih sepel, dibeton, ya kan kalau perlu dikeramikin aja kalau biar licin gitu kan. Kita berenang dong. Jadi kenapa sih tadi Ani bilang gitu kan, sungai itu harus ada belokan-belokan. Ya. Nah, belokan tikungan-tikungan itu nantinya akan membuat sumur-sumur resapan untuk sungai. Alami. Alami.